Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan membahas soal pada buku Mandiri Matematika kelas 8 SMP tentang peluang. Silakan dibuka halaman 197 untuk latihan ulangan paket 2. Nomor 1. Sebuah koin dilempar, peluang muncul muka angka adalah: kita tahu bahwa sisi pada koin ada dua yang terdiri dari angka dan gambar. Karena yang ditanyakan adalah peluang muncul muka angka, berarti nilainya adalah 1 dari 2. Jawabannya adalah poin B, 1/2. Kemudian nomor 2, pada pelemparan sebuah dadu, peluang muncul mata dadu genap lebih dari 3 adalah: kita tahu bahwa sisi pada mata dadu ada 6. Yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu genap lebih dari 3. Mata dadu genap lebih dari 3 adalah 4 dan 6. Maka peluangnya bisa kita tulis 2 dari 6 atau boleh ditulis 2/6. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 1/3. Jawabannya C. Nomor 3. Pada pelemparan sebuah dadu, peluang muncul mata dadu faktor dari 6 adalah: sisi pada mata dadu ada 6. Yang ditanyakan peluang muncul mata dadu faktor dari 6. Kita tahu faktor dari 6 pada mata dadu adalah 1, 2, 3, dan 6. Berarti hanya ada 4 ya. Maka peluangnya bisa kita tulis 4/6. Kalau kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 2, hasilnya adalah 2/3. Jawabannya A. Nomor 4. Dari kumpulan huruf belajar sabar, peluang terambilnya sebuah huruf A adalah: kalau kita total semua huruf dari kata belajar sabar, maka semua huruf ada 12. Kemudian untuk huruf A ada 4. Peluangnya adalah 4/12. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 4, hasilnya adalah 1/3. Jawabannya B. Nomor 5. Dalam sebuah kantong terdapat 3 bola merah, kemudian 2 bola hijau, dan 5 bola kuning. Peluang terambilnya sebuah bola hijau adalah: kita totalkan semua bola terlebih dahulu, jumlahnya adalah 10. Kemudian bola hijau, karena di sini ada 2, kita tulis ya, ada 2 bola hijau. Untuk mencari peluangnya tinggal kita tulis 2/10. Kemudian disederhanakan dengan cara dibagi 2, hasilnya 1/5. Jawabannya D. Nomor 6. Dalam sebuah kotak terdapat 4 permen coklat dan 5 permen mint. Sebuah permen diambil secara acak dan tidak dikembalikan. Peluang terambilnya 1 permen mint yang kedua kalinya adalah: yang pertama kita harus memahami bahwa semua permen kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 9. Karena yang ditanyakan adalah permen mint, berarti kita tulis awalnya permen mint ada 5. Namun ketika diambil 1 dan tidak dikembalikan, maka permen mintnya sisanya 4. Kemudian total permennya juga menjadi 8 karena pada pengambilan pertama permen mintnya tidak dikembalikan. Maka peluangnya pada pengambilan kedua untuk permen mint bisa kita tulis dengan cara 4/8. Kemudian sama-sama dibagi 4, hasilnya 1/2. Jawabannya B. Nomor 7. Pada pelemparan sebuah dadu, peluang muncul mata dadu prima atau genap adalah: hati-hati ya kalau ada kata-kata atau, berarti kita cari satu persatu dulu. Mata dadu sisinya ada 6. Kemudian mata dadu prima adalah 2, 3, dan 5. Kemudian mata dadu genap adalah 2, 4, dan 6. Kalau ada kata-kata atau, berarti kita jumlahkan peluangnya ya. Untuk mata dadu prima, di sini ada 3, berarti 3/6. Kemudian ditambah mata dadu genap juga ada 3, berarti ditambah 3/6. Kemudian dikurangi yang beririsan antara mata dadu prima dan mata dadu genap. Nah, kebetulan yang beririsan ada 1 ya, yaitu 2. Maka kita harus kurangi dengan irisannya, yaitu 1/6. 3/6 ditambah 3/6 dikurangi 1/6, hasilnya adalah 5/6. Jawabannya B. Nomor 8. 2 uang logam dilempar secara bersamaan, peluang muncul keduanya muka gambar adalah: ilustrasi 2 logam yang dilempar bersamaan itu bisa dicari ruang sampelnya melalui tabel ya. Di sini angka gambar. Berarti kalau kita pasangkan angka dengan angka dengan gambar,
gambar dengan angka, gambar dengan gambar. Peluangnya yang ditanyakan adalah keduanya muka gambar. Berarti ini ya, hanya ada satu, sehingga kita tulis peluangnya 1 dari 4, atau boleh ditulis 1/4. Jawabannya A. Nomor 9. Dua dadu dilempar secara bersamaan, peluang muncul mata dadu berjumlah 5 adalah, ilustrasinya bisa kita sajikan dalam bentuk tabel seperti ini ya. Ini adalah pasangan-pasangan dari dua mata dadu yang dilempar secara bersamaan. Fokus kepada pertanyaannya, mata dadu berjumlah 5. Berarti kita mulai dari 4,1, 3,2, 2,3, 1,4. Semua yang saya tandai warna merah ini jumlahnya adalah 5. Maka peluangnya adalah 4 dari 36, atau boleh ditulis 4/36. Kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 4, hasilnya adalah 1/9. Jawabannya D. Nomor 10. Dua dadu dilempar bersamaan, peluang muncul dadu pertama mata 1 atau dadu kedua mata 4 adalah, ilustrasinya kita sajikan dalam bentuk tabel ya, untuk dua dadu yang dilempar bersamaan. Fokus kepada pertanyaan yang ditanyakan, peluang muncul mata dadu pertama mata 1. Berarti kita pilih ya, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, dan 1,6. Semua yang kita pilih ini awalnya adalah 1. Selanjutnya, atau dadu kedua mata 4. Berarti yang muncul di bagian kedua adalah 4. Berarti kita pilih ya, 1,4, 2,4, 3,4, 4,4, 5,4, dan 6,4. Karena di sini ada kata-kata atau, berarti kita jumlahkan dikurangi dengan irisannya. Yang berwarna merah ada 6 dari 36, berarti kita tulis 6/36. Kemudian yang berwarna biru juga 6, berarti 6/36. Kemudian dikurangi yang beririsan ya, karena di sini hanya ada satu yang beririsan, berarti kita kurangi 1/36. 6 tambah 6 dikurangi 1/36, hasilnya adalah 11/36. Jawabannya D. Nomor 11. Dua dadu dilempar bersamaan, peluang muncul dadu pertama genap atau dadu kedua 3 adalah, ilustrasinya kita sajikan dalam bentuk tabel ya. Di sini kita cek satu persatu dulu ya. Yang pertama, muncul mata dadu pertama adalah genap. Berarti kita pilih yang genap ya. 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Kemudian 41, 42, 43, 44, 45, 46. Kemudian 61, 62, 63, 64, 65, dan 66. Semua yang kita pilih ini mata dadunya adalah genap yang pertama. Kemudian dadu kedua adalah 3. Berarti kita pilih ya, dengan lingkaran yang berwarna lain, 13, 23, 33, 43, 53, dan 63. Untuk menghitung peluangnya tinggal kita jumlahkan dan dikurangi dengan irisannya. Yang berwarna merah ada 18, berarti kita tulis 18/36, ditambah dengan yang warna biru ada 6, berarti kita tulis 6/36, dikurangi yang irisan. Di sini ada yang beririsan ya, 1, kemudian 2, 3, berarti dikurangi 3/36. 18 ditambah 6, hasilnya 24, dikurangi 3, berarti 21/36. Kalau kita sederhanakan dengan cara dibagi 3, hasilnya adalah 7/12. Jawabannya C. Nomor 12. Dua dadu dilempar bersamaan, peluang muncul dadu pertama ganjil dan dadu kedua prima adalah, ilustrasinya kita sajikan dalam bentuk tabel ya. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah muncul dadu pertama ganjil dan dadu kedua prima. Kita tahu bahwa bilangan ganjil pada mata dadu adalah 1, 3, dan 5. Bilangan primanya adalah 2, 3, 5. Tinggal kita kombinasikan ya. Jadi kalau ada kata-kata dan, maka harus muncul secara bersamaan, yaitu bilangan ganjil sekaligus bilangan prima untuk mata dadu pertama dan yang kedua. Berarti kita pilih yang pertama 1,2, kemudian 1,3, kemudian 1,5. 1 selesai, giliran 3 dikombinasikan ya. 32, 33, 35. Kemudian giliran 5 kita kombinasikan ke sini ya. 52, 53, dan 55. Totalnya ada 9 dari 36. Kita tulis 9/36. Kalau kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi 9, jawabannya 1/4, yaitu poin A. Nomor 13. Dua dadu dilempar secara bersamaan, peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 10 adalah, kita ilustrasikan dalam bentuk tabel. Permintaannya lebih dari 10, berarti kita pilih 6,5, 5,6, dan 6,6. Semua yang kita pilih ini jumlahnya lebih dari 10.
berarti ada 3 dari 36, kita tulis 3 per 36. Kalau kita sederhanakan dengan cara dibagi 3, hasilnya adalah 1 per 12. Jawabannya A. Nomor 14, sebuah dadu dan sebuah uang logam dilempar bersamaan. Peluang muncul mata dadu faktor dari 12 dan muka angka adalah, ilustrasinya kita sajikan dalam bentuk tabel ya, kombinasi antara dadu dan mata uang. Kemudian faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, dan 6 pada mata dadu. Karena yang ditanyakan adalah peluang muncul mata dadu faktor dari 12, berarti kita pilih A1, A2, A3, A4, A6. Berarti ada 5 dari total 12. Maka peluangnya adalah 5 per 12. Jawabannya B. Nomor 15. 3 uang logam dilempar undi bersama-sama. Peluang muncul 2 muka gambar dan 1 muka angka adalah, kita ilustrasikan dalam bentuk tabel ya. Untuk kombinasi 3 uang logam seperti ini, kita pasangkan A dengan AA, berarti AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Kemudian yang ditanyakan adalah peluang muncul 2 muka gambar dan 1 muka angka. Berarti AGG ini 1 angka, 2 gambar. Kemudian GAG 1 angka, 2 gambar. Kemudian GGA itu 1 angka, 2 gambar. Berarti hanya 3 yang kita dapatkan ya. Maka peluangnya adalah 3 per 8. Jawabannya D. Nomor 16. Banyak ruang sampel pada pelemparan undi 4 buah uang logam bersamaan adalah, kita tahu bahwa sisi pada mata uang ada 2. Kemudian pada soal tersebut ada 4 buah uang logam. Kemudian untuk mencari banyak ruang sampelnya tinggal kita pangkatkan ya. 2 dipangkatkan 4 hasilnya adalah 16. Jawabannya C. Nomor 17. Gambar di atas menunjukkan lintasan jalan di dalam sebuah kompleks perumahan. Banyak cara lintasan terpendek dari titik A ke L adalah, dari A menuju ke B ada 1 cara, kemudian dari A ke C juga 1 cara, A ke D juga 1 cara, A ke E 1 cara, A ke I juga 1 cara ya. Untuk menuju dari A ke F ada 2 cara, bisa lewat B, bisa lewat E. Maka kita tulis di sini 2 cara. Kemudian untuk menuju ke J ada 3 cara ya, bisa melalui A, B, F, J, kemudian A, E, F, J, atau A, E, I, J. Atau bisa langsung dijumlahkan ya, 2 ditambah dengan 1 hasilnya 3. Kemudian selanjutnya untuk mencari jalan dari A ke G, di sini ada 3 cara ya, bisa langsung dijumlahkan. Di sini ada 2 cara, di sini ada 1 cara, totalnya ada 3 cara. Kemudian untuk menuju K, tinggal kita jumlahkan juga bisa ya. Di sini ada 3 cara, di sini ada 3 cara, berarti total ada 6 cara. Kemudian untuk menuju ke H, tinggal kita jumlahkan saja. Ada 3 cara ditambah dengan 1 cara, berarti ada 4 cara. Kemudian banyak cara dari A menuju ke L, tinggal kita jumlahkan saja. Di sini ada 6 cara, kemudian di sini ada 4 cara, totalnya ada 10 cara. Maka jawabannya D. Nomor 18. 3 uang logam dilempar bersamaan, peluang muncul sedikitnya 1 angka adalah, ilustrasinya seperti ini, kita pasangkan ya. Triple A, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Kemudian yang ditanyakan adalah sedikitnya 1 angka. Berarti ini termasuk karena memuat 1 angka minimal ya. Ini juga termasuk karena minimal ada 1 angka. Ini juga termasuk, 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 ini yang tidak termasuk. Jadi minimal ada 1 angka kita pilih. Berarti peluangnya ada 7 dari 8 atau kita tulis 7 per 8. Jawabannya A. Nomor 19. Sebuah dadu dilempar sebanyak 360 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor prima dari 12 adalah, kita tahu bahwa sisi pada mata dadu ada 6. Kemudian faktor prima dari 12 pada mata dadu berarti hanya 2 dan 3 saja. Maka peluangnya nanti kita tulis 2 per 6. Karena yang ditanyakan adalah frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu rumusnya adalah peluang yang dimaksud dikalikan dengan banyak percobaan. Peluangnya adalah 2 per 6, kemudian dikalikan dengan banyak pelemparan 360 kali. 360 dibagi 6 hasilnya 60. 2 dikalikan 60 sama dengan 120 kali. Jawabannya C.
Nomor 20. 3 uang logam dilempar secara bersamaan sebanyak 80 kali. Frekuensi harapan muncul tepat 2 muka angka adalah, ilustrasinya seperti ini ya, kita pasangkan dulu. Triple A, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, dan Triple G. Yang diminta adalah tepat 2 muka angka. Berarti kita pilih AAG, kita pilih AGA, dan yang terakhir adalah GAA. Berarti hanya ada 3 ya dari 8. Untuk mencari frekuensi harapan, rumusnya adalah peluang dikalikan banyak pelemparan. Peluangnya adalah 3 dari 8, atau boleh ditulis 3 per 8, dikalikan N, yaitu 80. Selanjutnya kita bagi ya. 80 dibagi dengan 8, hasilnya adalah 10. 3 kali 10 hasilnya adalah 30 kali. Jawabannya C. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi pembahasan latihan ulangan paket 2, materi tentang peluang. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa terus dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu insya Allah pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.